pagi, siang, malam, teman-teman. Oke, jadi, di sini saya akan coba mencontohkan gimana caranya kita, kalau mau ngedeploy di kreasi, teman-teman. Dan untuk kasus kali ini, itu berbeda dengan di semester sebelumnya. Di semester sebelumnya, ketika teman-teman mau ngupload ke kreasi atau ngedeploy maksudnya ke kreasi, itu ya tinggal upload aja. Nah, kalau sekarang itu teman-teman perlu atur database-nya juga. Nah, oleh karena itu saya akan coba praktekkan gimana caranya. Oke, jadi yang pertama, kita akan buka terminal kalau di saya. Kalau teman-teman berarti, PowerShell ya, Windows PowerShell atau CMD lah kayak gitu. Oke, jadi nanti di sini di terminalnya atau di CMD-nya, silakan ketik SSH. Nah, ini kita akan coba mengkoneksikan ke server kreasinya, teman-teman. Nah, untuk mengkoneksikan ke server kreasi, kita bisa pakai berbagai macam cara, termasuk salah satunya pakai SSH. Dan teman-teman mungkin udah pernah juga pakai WinSCP. Nah, itu aplikasi untuk menghubungkan ke server juga, sama aja. Nah, tapi kita lebih leluasa kalau misalkan menggunakan SSH ini, teman-teman. Oke, jadi pakai SSH, terus kita sebutin username dari akun kita. Misalkan kalau saya Aldi 20226TI. Nah, kalau udah kita pakai @kreasi.nurulfikri.ac.id kayak gini. Nah, kita klik enter. Nah, maka nantinya akan dimintai password seperti ini. Nah, ini password dari akun kreasi kita, teman-teman. Dan ini harusnya udah diinformasikan di admisi teman-teman. Oke. Jadi silahkan masukin passwordnya. Enter. Oh ya, ini kalau misalkan kita masukin password, kemungkinan besar teman-teman nggak akan kelihatan passwordnya ya. Jadi pas kita ngetik, itu nanti nggak akan kelihatan apa yang kita ketik, biasanya kayak gitu. Oke, ini, udah masuk ke servernya, teman-teman lihat nih. Kita sekarang udah masuk ke server kreasi dengan menggunakan user Aldi bla 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 ini kalau saya. Oke, nah kalau udah kita coba sekarang oh ya ini kalau teman-teman nggak bisa, silahkan coba pakai Git Bash aja ya. Dan kalau masih nggak bisa juga silahkan japri saya aja, oke. Nah terus kita coba, ini kalau udah masuk ya kayak gini nanti. Nah kalau udah kita coba ketik ls dulu. Ls itu untuk melihat, folder ataupun file apa aja yang ada di, eee, folder saat ini teman-teman, oke. Kita ketik terus enter. Dan ternyata ada folder public HTML nih. Oke, kita buka. Nah, untuk bukanya kita, pakai cd, sebenarnya bukan buka ya, tapi masuk masuk ke folder public HTML-nya. Caranya cd atau change directory, terus kita ketik public HTML, kayak gini, enter. Nah, sekarang kita ada di folder public HTML nih, di server kita tentunya, kreasi. Oke, kalau udah kita klik atau ketik ls lagi untuk melihat ada file apa aja nih di folder public HTML ini. Kita enter. Nah, kalau di saya cuma ada file index HTML aja nih. Jadi belum ada apa-apa teman-teman, masih bersih. Oke. Dan karena kita akan, menggunakan atau mengupload dari project kita. Nah, yang ini saya hapus aja. Caranya pakai rm. Ini untuk menghapus file ya, rm. Kalau misalkan folder itu pakai rm juga, tambahin min rf. Nah, tapi karena saya file, index.html kan pastinya file kan. Kita cukup pakai rm aja, terus sebutin nama filenya, index.html kayak gini, enter. Oke, kayak gini. Kalau kita ls lagi, nanti nggak akan muncul tuh, berarti udah kosong. Oke, sip. Nah, kalau udah, sekarang kita coba upload file atau folder project kita ke sini, teman-teman. Nah, untuk menguploadnya, teman-teman bisa menggunakan WinSCP, jadi tinggal drag and drop doang kan ya, kalau pakai WinSCP enak. Nah, tapi, karena di saya nggak ada WinSCP, jadi saya akan pakai Git aja, teman-teman. Oke, jadi saya coba buka Git-nya dulu. Nah, ini saya akan coba, ngedeploy atau ngupload folder praktikum web pertemuan 6 ini, teman-teman. Oke, jadi, kalau teman-teman berarti project ya, silakan upload project teman-teman, oke. Nah, karena saya ini pertemuan 6 dan ini kalau
saya harus masuk ke Praktikum Web 2. Jadi nggak bisa foldernya aja ya yang di-clone ya. Kita harus masuk, nah ini Praktikum Web 2, saya klik kode, terus copy linknya, baru saya clone deh, git clone. Ini untuk teman-teman yang udah pakai WinSCP untuk penguploadan filenya, berarti nggak usah pakai git clone ini ya. Ini saya git clone, command V, terus saya gedein dulu deh, gedein, nah enter. Nah nanti dia akan mendownload file-file dan folder-folder yang ada di GitHub saya, tepatnya di repository Praktikum Web 2 ini. Ketika kita ketik ls, enter. Nah, sekarang udah ada folder Praktikum Web 2. Hore. Nah, sekarang kalau udah ada Praktikum Web 2, coba kita buka atau tes dulu deh. Di sini berarti kreasi.nurulfikri.ac.id/ username kita apaan? Aldi 20226 TI, enter. Oke, ini sedikit lama. Nah, sekarang udah ada folder Praktikum Web 2 nih. Oke, kalau dari saya ya. Kita buka, teman-teman harusnya folder project, oke. Misalkan saya mau buka folder pertemuan 6. Nah, terus pertemuan 6 ada kartu. Nah, ini untuk kartu ini dia udah terkoneksi ke database ya. Dan karena kita belum atur database-nya atau koneksinya, itu akan error kayak gini. Oke. Ini katanya errornya access denied for user root at localhost. Nah, kenapa? Karena di server kreasi itu nggak ada database dengan user root, teman-teman. Nggak ada. Oke. Di kreasi itu usernya itu adalah username kita. Oke, maka dari itu kita coba sekarang atur database-nya. Nah, kita balik lagi ke sini, ke SSH-nya. Terus, oh iya, kita perlu import database ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin masih ingat ya pas kita coba praktikum dengan menggunakan database, yang database-nya disediakan sama Pak Rojol, itu kita perlu mengimport kan. Import database DB post-nya yang kita download dari dari repositorinya Pak Rojol ke PHP admin kita. Tapi itu di lokal kita. Nah, sekarang kita akan coba mengimport database-nya ke server kreasi kita, teman-teman. Oke, tapi di server kreasi ini nggak pakai PHP admin. Jadi kita pakai MySQL biasa untuk mengimportnya. Oke, berarti untuk teman-teman silahkan upload database-nya, database project teman-teman ke servernya. Itu teman-teman bisa pakai WinSCP ataupun kalau saya itu udah termasuk di Git-nya. Di Git saya udah ada database-nya. Jadi tadi pas di clone itu udah termasuk nge-clone database-nya juga. Ini ketika kita ls, ini kan Praktikum Web 2. Coba kita masuk dulu ke folder Praktikum Web 2 ini ya. cd Praktikum Web 2, ls lagi. Nah, sekarang ada folder project UTS, pertemuan 5, bla bla bla, sampai pertemuan 7. Nah, saya akan coba buka pertemuan 6. cd lagi berarti pertemuan 6. Untuk teman-teman yang udah ketemu database-nya atau udah ada, maksudnya ketika di ls ada kelihatan database-nya, berarti udah nggak perlu di cd lagi. Ini saya database-nya disimpan di folder pertemuan 6 ya. Jadi saya cd lagi ke pertemuan 6, enter. Nah, terus saya ls lagi. Nah, di sini ada database saya nih. Mana ya? Sebentar. Ini kenapa tidak ada? ls min l, enter. db connection to php form. Sebentar nih. Di GitHub saya itu harusnya udah ada di pertemuan 6. db koneksi. Ya, bukan. Loh. Kayaknya bukan di pertemuan 6 atau di kartu ya. Sebentar. Kenapa tidak ada database saya di sini? Oh, saya uploadnya ke Brains TI10. Saya lupa. Astagfirullah. Oke. Berarti tadi saya salah nge-clone ya, teman-teman ya. Jadi saya akan coba clone ulang deh. Maaf ya.
Oke, jadi saya cd ke belakang dengan cara titik-titik. Nah, terus cd titik-titik lagi, berarti ke belakang lagi sampai ke public HTML. Nah, kalau udah saya ls dulu. Ada praktikum web 2. Nah, saya hapus dulu ya praktikum web 2-nya. Caranya rm praktikum. Oh enggak, karena dia folder berarti kita pakai min rf. Praktikum web 2 saya hapus. Saya ls. Oke, ada kosong. Sekarang saya git clone lagi. Sebutin nah kayak gini. Min b branch ti 10. Enter. Nah, sekarang kita ls, udah ada cd praktikum web 2, ls lagi, ada pertemuan 6, sip, cd pertemuan 6. Oke, ls lagi. Jing jing, sekarang udah ada db koneksi.sql. Nah, ini database ya. Jadi ingat ya, database SQL itu ekstensinya .sql, oke? Jadi yang ekstensinya bukan .sql itu nggak bisa diimport, oke? Pasti ini harus .sql. Nah, di sini kita akan coba import ke database kita. Caranya, ini saya idain dulu bentar. Nah, caranya kita coba masuk dulu ke database kita ya. Caranya kita bisa pakai, atau kita bisa ketik MySQL -u. Nah, ini minus u itu maksudnya kita sebutin username kita apaan. Username kita kan kalau saya Aldi 20226TI. Nah, ini berbeda dengan yang di localhost ya. Kalau di localhost kita atau di laptop kita itu kan root username-nya atau usernya. Nah, kalau di server kayak gini usernya. Terus kita pakai min p. Min p ini maksudnya kita nanti akan dimintai password. Enter. Nah, kita masukin password ya. Di sini masukin password akun kreasi teman-teman. Sebentar. Password saya itu saya lupa, sebentar ya. Ini saya baru minta akunnya dari Pak Slamet nih. Nah, ini dia passwordnya. Saya copy, saya paste, enter. Oke, sekarang udah masuk ke MySQL nih. Cirinya apa kalau udah masuk? Nah, cirinya itu sekarang ada MySQL di sini nih. Kayak gini. Nah, sekarang kita akan coba lihat database apa aja yang ada di database kita atau di akun kreasi kita. Kita coba show database. Pakai S ya. Databases titik koma. Nah, ada 3 database nih defaultnya, dbaldi, terus information, bla bla bla. Pokoknya yang kita pakai adalah database ini ya. Kita nggak bisa buat database baru di sini. Contoh, misalkan saya buat database nih, create database db post misalkan, titik koma. Nah, ini nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita nggak punya akses untuk membuat database. Jadi kita dibatasi sama kampus kita. Jadi nggak bisa buat database. Kita hanya bisa menggunakan database yang udah ada, yaitu ini nih. Oke, jadi kita akan pakai database yang ini, db aldi, pokoknya ini username kita aja, ditambah db di awalnya, oke. Nah, kalau udah, kita exit dulu. Oh, bentar, sebelum itu pastiin isi database-nya itu kosong. Caranya kita buka dulu use db underscore aldi 20226ti, enter. Terus show tables, titik koma, enter. Nah, kalau kosong kayak gini berarti aman nih. Kita bisa import database-nya ke sini. Oke. Nah, kalau ada isinya, teman-teman silahkan drop dulu ya semua tabelnya. Oke, silahkan cari di Google deh cara ngedropnya gimana. Ini kalau udah kita exit dulu berarti. Ini exit di sini maksudnya kita akan keluar dari MySQL ya. Kita balik lagi ke server kreasi kita. Kita exit. Nah, sekarang kita masuk ke akun kreasi kita lagi nih, kreasi. Oke. Oke, sekarang kita akan coba import. Nah, tapi sebelum itu pastiin ada database-nya dulu ya. Kita klik ls dulu deh. ls. Nah, ini kan di saya nama database-nya dbpost.sql nih. Oke, berarti saya akan mengimport dbpost.sql ini ke dalam database db aldi bla 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 ini. Oke, caranya kita sebutin mysql dam spasi minus u, terus kita sebutin username kita,
Aldi 20226 TI kalau saya. Nah, terus min P seperti biasa, terus spasi. Nah, ini nama database kita yang ada di MySQL kreasi kita. Yaitu ini nih, kita copy aja deh. Nggak usah deh, kita ketik aja. db_aldi 20226 TI. Nah, ini database yang ada di akun kreasi saya. Nah, terus kita akan import, berarti pakai kurang dari, kayak gini. Spasi, nah import dari database yang mana? Database dbpost ini ya. Pastiin kita ngetiknya ini, ngetik MySQL dan bla 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 ini ada di dalam folder yang sama dengan database yang mau kita import. Misalkan saya ini kan dbpost.sql nih. Oke. Dan dbpost.sql ini ada dalam folder pertemuan 6 kan. Nih. Dan saya ngetik MySQL DAM ini ada di pertemuan 6. Ini harus satu folder ya, oke. Nah, kalau udah baru kita masukin nama database-nya, db_post.sql kayak gini. Kalau udah kita enter. Masukin password-nya. Sebentar. Saya salah, teman-teman. MySQL DAM itu ini untuk nge-backup. Ya ampun. Oke, maaf. Ini kita Ctrl C aja dulu ya. Ctrl C untuk menggagalkan. Ctrl C. Kok nggak bisa? Oke. Tadi saya ketik enter aja, asal-asalan masukin password-nya langsung kayak gini, bagus. Gagal. Oke, jadi tadi kita ini dulu deh. Klik arah atas di keyboard. Nanti muncul kayak gini. Nah, kita hapus atau kita arahkan ke MySQL DAM-nya. Kita hapus DAM-nya, teman-teman. MySQL DAM itu untuk membackup. Nah, untuk nge-restore atau nge-import, kita cukup MySQL aja kayak gini. MySQL -u bla 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 kayak gini. Kalau udah enter, masukin password-nya. Kalau udah kita enter. Nah, kalau kayak gini udah bisa nih. Udah masuk database-nya atau udah ke-import database-nya. Nah, kita cek dulu deh coba. Caranya kita arah atas aja keyboard-nya. Arah atas. Terus kita hapus sampai min P. Nah, sini. Enter. Terus kita masukin password-nya. Ini nggak akan kelihatan ya password-nya ya. Kita enter kalau udah. Nah, terus kita buka database kita tadi. Use db aldi 20226 ti titik koma show tables titik koma. Pakai S ya, tables. Enter. Nah, sekarang udah masuk nih. Udah ke-import berarti. Sip. Nah, kalau udah, sekarang kita akan coba cek web kita apakah udah bisa. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Kita reload dan ternyata wait, kok lama ya? Boom, masih error. Kenapa error? Karena yang kita masukkan di DB koneksinya itu usernya root. Yang mana kan nggak ada user root kan di kreasi. Oke, jadi kita ganti. Caranya kita exit. Ini kalau teman-teman ada di MySQL, kita exit dulu. Exit. Nah, sekarang pastiin ada di kreasi nih. Kreasi. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita buka DB koneksinya. Oke, jadi silahkan cari DB koneksinya. Kalau saya kan ada di sini kan, ada di pertemuan 6 nih. Pas saya ls. Nah, di sini ada nih DB koneksi. Berarti yang perlu saya ubah adalah di dalam DB koneksi ini. Oke, untuk mengubahnya kita bisa pakai text editor yang biasa digunakan di command line. Ini mungkin teman-teman udah pernah belajar juga ya di matkul sistem operasi. Kita bisa pakai nano. Nano spasi, nah nama filenya apaan? DB koneksi. DB koneksi.php. Nah, kayak gini kalau udah kita enter. Nah, nanti muncul kayak gini ya. Nah, ini kita nggak bisa klik pakai mouse kayak gini ya. Kita harus arahkan pakai arah di keyboard kita, arah bawah, arah kanan, arah atas dan sebagainya. Nah, ini hostnya biarkan localhost atau 127.0.0.1 sama aja. Nah, DB-nya kita ganti. DB-nya itu bukan DB post kan, tapi DB underscore username kita
underscore Aldi 20226TI. Nah, kalau saya. Nah, terus usernya itu tadi adalah user dari akun kreasi kita. Aldi 20226TI. Kayak gini. Oke, iya benar. Nah, sekarang passwordnya. Nah, ini password dari akun kreasi kita atau akun tadi pas kita buka MySQL-nya apaan passwordnya. Nah, aduh. Ini saya masukin. Nah, ini password saya. Wah, kelihatan dong, nggak apa-apa deh. Oke, nah kalau udah kita save, cara nge-save-nya itu kita bisa pencet Ctrl X, terus pencet, nah ini kan save modifier buffer. Nah, kita pencet Y. Nah, kalau udah kita enter. Nah, oke. Kalau udah kita coba buka lagi webnya, kita reload dan boom, ye bisa. Nah, kayak gitu ya untuk mengkoneksikan apa namanya? Untuk mengkoneksikan web kita di kreasi ke database. Kayak gitu. Oke, nanti teman-teman yang masih gagal silakan bisa tanyain di grup aja atau bisa japri saya juga ya. Oke. Oke, udah sekian. See you.